Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi akan mengadakan ibadah bersama-sama. Saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang sudah masuk di bulan Desember dan tentunya kita sudah mulai bersiap-siap. Minggu depan tanggal 19 kita akan merayakan hari kelahiran dari Tuhan Yesus. Karena itu saudara, marilah pada kesempatan ini tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka hati kita, mari kita siapkan diri kita, mari kita memuji Dia. Dan saya percaya saudara-saudara akan pulang atau saudara-saudara akan menyelesaikan ibadah pagi ini dengan bersukacita. Haleluya, selamat beribadah. Puji Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa itu saat ini memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kita berada di dalam hadirat-Nya. Itu sebabnya sediakan segenap kehidupan kita dan kita mau memuliakan Dia, mau memuji Dia. Dan kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kehidupanku dengan murahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara yang kekasih, ketika kebaikan itu ada di dalam kehidupan ini, mujizat itu terjadi di dalam hidup kita, kesembuhan itu ada juga di dalam hidup kita, bahkan berkat-berkat Allah melimpah. Maka tentunya kita dengan sangat mudah mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang terlalu baik. Tetapi bagaimana ketika hal ini tidak terjadi di dalam hidup kita? Kita tahu bahwa kalau kita ada saat ini, itu semuanya oleh karena
kemurahan Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini kembali sambil kita mengingat bagaimana kebaikan Allah yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, haleluya, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Yesus, haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terlalu baik Engkau. Haleluya. Kemurahan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Hari-hari kami Kau hiasi dengan kemurahan-Mu. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur kepadamu. Kalau kami ada saat ini, kalau kami ada juga pada hari ini, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Tapi satu hal Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, kami mau Tuhan, sesuatu ini kami mau atau kami persembahkan hanya untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, karena Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, bahkan seluruh umat-Mu juga yang berada di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu layak kita sembah, karena kemuliaannya, karena kebesarannya itu yang berlaku di dalam kehidupan kita semua. Kita menyanyikan pujian ini kembali. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Bukan namamu Allahku dahsyat. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap perjalanan kehidupan orang percaya dan juga terang bagi perjalanan juga kehidupan orang percaya. Itu sebabnya betapa sangat pentingnya firman Tuhan itu di dalam hidup ini untuk kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Kita mau katakan lewat pujian bahwa firman-Mu itu terang bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang Amin, haleluya. bersama-Mu Oh, haleluya Tuhan. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan kembali firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. amin Tuhan. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama Amin Tuhan, bersama dengan Allah. dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan Amin. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Haleluya. teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan bukan terbang. Amin. Terbang Haleluya. tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman Haleluya. Amin. dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu akan menuntun setiap jalan-jalan kita. Dan kalau saat ini kita tahu bahwa Allah yang penuh dengan kasih itu sudah mengorbankan kehidupannya untuk saudara dan saya sehingga kita bisa diselamatkan. Dan
saat ini apa yang akan kita balaskan selain kita memuji Dia dan membesarkan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Kembali katakan ingat kasih-Nya. Kasih Allah pada kita. Amin Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Amin Tuhan. Terima kasih. Sebab kasih-Nya setinggi langit, Amin Tuhan. kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin Tuhan. Terima kasih. Ku takkan lupa kasih-Nya. Anugerah-Mu luar biasa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuh Terima kasih. Haleluya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Amin. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa. Amin. Ku tak
puaskan hasratku. Amin. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ku tidak akan lupa atas kebaikan Allah. Amin Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapak. Kasih-Nya. Amin, amin Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada Kita besar kasih Allah. Amin Tuhan. besar kasih Allah pada Kita sekali lagi katakan, besar kasih Allah. Amin. besar kasih Allah pada kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu, karena kami perlu firman-Mu di dalam perjalanan kerohanian kami. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Itu sebabnya Bapa, berbicaralah Engkau. Urapan-Mu ada di atas kami masing-masing. Terlebih Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu berkarya lebih jauh di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah luntur atau melemah di dalam kehidupan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dengan mempercayai apa yang kita percayai di dunia material kita. Ya saudara-saudara, tentunya itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat hari ini saudara-saudara terambil di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang akan saya bacakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kemudian jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi dan juga mengasihi sesama manusia. Ini merupakan satu hukum yang seharusnya hidup di dalam kehidupan kita. Orang di dalam kehidupan kita, saudara, terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita adalah pribadi yang lemah, tidak memiliki kekuatan. Tetapi sebenarnya karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, menjadi tudung, menjadi penolong, menjadi, sering kita mendengar, gembala yang baik. Dia mengasihi kita itu 100%. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia mau menderita bagi kita. Saudara, dia berani berdiri menjadi garda terdepan ketika kita menghadapi peperangan rohani. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dan selayaknya ayat ini menjadi juga ekspresi kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Saudara, kedekatan itu penting dan juga mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang Kristen tahu berbagai macam dalil atau teori firman Tuhan, tetapi pertanyaannya, apakah kita melakukannya dengan sungguh? Apakah kita melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa itu harus dilakukan? Karena kembali lagi kasih Tuhan yang besar itu. Tuhan mau membawa kita mengalami terobosan yang besar, saudara. Dan kita tahu selayaknya setiap waktu kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah membawa kita dalam lembah kekelaman. Ya saudara, kalaupun ada ujian ya dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dalam Ulangan 6 ayat 10-12 berbunyi demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Tuhan memberi kepada orang Israel, ya saudara, karena perjanjian dari bapa leluhur dengan Tuhan, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memberikan saudara kota yang besar, tetapi bangsa Israel tidak perlu mendirikan. Rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Tuhan memberkati setiap rumah mereka. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi
kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Mari hitung berkat Tuhan dalam sepanjang hidup saudara-saudara. Hitung, saudara-saudara, berapa kali Tuhan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Berapa kali Tuhan menyelamatkan kita dari krisis ekonomi, krisis dalam ruang kerja kita, krisis dalam rumah tangga. Saudara-saudara, mari kita hitung. Kita seringkali seperti bangsa Israel yang ngomel saja. Kurang ini, kurang itu. Ya, bicara melihat orang lain lebih berharga daripada tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan dan menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Maka Tuhan memberikan satu perhatian, warning, saudara-saudara, yaitu maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai kita melupakan Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan ingatkan kita lewat ayat ini untuk kita hidup berhati-hati dan menjaga hati. Misalnya ada satu contoh Raja Salomo, putranya Raja Daud. Raja Salomo diberikan hikmat yang luar biasa, diberikan kesempatan menjadi sangat terkenal sampai ke negeri lain. Ratu Sheba datang dari Ethiopia dengan perjalanan yang berbulan-bulan, dengan kekayaan yang dipersembahkan kepada Raja Salomo atau Raja Sulaiman, saudara-saudara. Dia melihat keindahan dari kerajaan Raja Sulaiman. Tuhan memberkati sedemikian rupa, tapi sayangnya di masa tuanya kualitas kedekatan dengan Tuhan itu sangat luntur karena dipengaruhi oleh pembisik-pembisik di lingkungannya yang tidak memuliakan Tuhan, yaitu istri-istrinya yang masih memiliki pola dan cara hidup jauh daripada Tuhan. Seharusnya Salomo sebagai seorang raja, dia bisa menertibkan pola pikir istri-istrinya supaya mereka takut Tuhan. Tetapi Raja Salomo berkompromi dengan Tuhan. Dan lihatlah di masa akhir Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa tidak ada di antara kita yang kehilangan hati yang penuh untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang yang merasa tidak perlu ikut Tuhan dengan segenap hati, tentunya Tuhan itu sebagai tambal butuh saja. Ikut Tuhan kalau diberkati, mengasihi Tuhan kalau diberkati. Kalau kita menghadapi ujian, saudara-saudara, maka yang terjadi kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita melihat orang yang sedang memadu asmara satu dengan yang lain, pria dengan wanita tentunya, ya, apa saja itu selalu dipikirkan, kemana saja pasangannya dipikirkan, tidak rela untuk tidak berkomunikasi dalam satu hari, saudara-saudara, selalu ingin hidup intim. Demikian seharusnya kita, kalau kita menyadari betapa kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Pertanyaannya, kita sendiri mau menerima sesuatu yang utuh atau setengah-setengah? Kalau kita mengasihi Tuhan secara utuh, maka berkat Allah itu utuh bagi kita. Keselamatan yang daripada Tuhan itu utuh bagi kita. Tapi seringkali kita tidak utuh untuk mengasihi Tuhan. Layak di lingkungan hidup kita banyak konflik, saudara-saudara. Karena kita sendiri selalu berjalan di dalam ruang kedagingan kita.
Mulai sekarang jadilah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 30 sampai 32 berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Ayat 31, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Kita lihat Raja Yehu diawali dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, karena dia seorang pemimpin, keteladanan itu diikuti oleh anak keluarganya dan sampai kepada masyarakat, di mana masyarakat ini tinggal di lingkungan pemerintahan Raja Yehu. Tetapi saudara-saudara, ayat yang ke-31, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Maka Tuhan menggunting. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan seharusnya dengan segenap hati, segenap pikiran. Ya, seluruh kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Itu kunci sukses di dalam kehidupan kita. Saudara, mulai hari ini tidak ada satu wilayah pun yang dalam hidup kita yang akan tergunting. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kalau kita setiap hari memikirkan tentang kasih Tuhan. Kalau kita memikirkan tentang kasih Tuhan, otomatis refleksinya itu adalah kepada mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Saya berharap jemaat Tuhan, gereja Tuhan, di hari-hari ini, kita jangan sampai mengalami digunting oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menjaga kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Segala kehidupan kita berikan sebagai persembahan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang namanya Tuhan menggunting kita. Puji Tuhan. Mari kita mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada berkat besar bagi yang mengasihi dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Yaitu di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Saudara-saudara, kita dapat melihat orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara dan itu adalah janjinya. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya terhadap hidup kita. Kita yang seringkali lalai terhadap Tuhan, saudara-saudara. Ciri utama orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, saudara-saudara, itu kita lakukan untuk Tuhan. Di dalam seluruh wilayah ruang hidup kita, 24 jam
Saudara-saudara, dalam 1 minggu, mari kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus menyatakan kasih setia kita kepada Tuhan. Karena tidak ada cara lain di masa-masa seperti sekarang ini. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan kualitas yang penuh. Dan kita dapat melihat nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Terus maju di dalam Tuhan, saudara-saudara. Tetap mengasihi Tuhan apapun situasinya. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama di hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita melihat situasi memang tidak kondusif menurut akaliah manusia. Ada letusan gunung, ada banjir bandang, ada erupsi di mana-mana, saudara-saudara. Ya, hanya satu yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dialah pemelihara hidup kita. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Rencanamu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Amin, haleluya. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sungguh meyakini dan percaya tanpa kedekatan dengan Engkau, siapalah diri kami? Kami adalah debu yang tidak dapat menanggung hidup kami sendiri. Tetapi kami memiliki Engkau, mengasihi Engkau.
Tuhan, lihatlah isi hati kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan, itu bukan saja keselamatan daging atau lahiriah kami semata. Tetapi keselamatan yang kami terima, itu sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini bahwa berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka ada jaminan yang memberikan kepada kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Walaupun lingkungan kami tidak kondusif, tetapi bersama-sama Engkau kami tetap kondusif, kami tetap sukses. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami bergantung betul-betul kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara kami dimanapun berada, Engkau melawat dan Engkau memberkati. Dan kami tahu Engkau menjawab setiap doa dan kerinduan saudara-saudara kami dimanapun berada. Dan hanya nama-Mu dipermuliakan. Kami menutup pintu bagi setiap siasat iblis, roh-roh jahat kuasa kegelapan yang mau mengambil hidup kami dari hadirat Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan berkemenangan. Puji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Sidang jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.